Kalian lapar nih, dan kalian kepingin makan nasi Padang. Kemudian, kalian tentukan lagi, lauknya apa yang mau kalian pesan? Apakah rendang komplit? Atau kepala ikan kakap? Annyeonghaseyo, balik lagi di channel Liana. Di sini aku akan bahas topik seputar tulis menulis. Tapi sebelumnya, klik dulu tombol subscribe dan like. Buat kalian yang sudah subscribe dan nonton video ini sampai selesai, aku berharap hari kalian penuh kebahagiaan. Halo teman menulis. Semua karya sastra yang kita baca dan tulis dibangun dari unsur-unsur yang terbentuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Ada unsur-unsur yang berada di dalam karya sastra itu sendiri yang disebut unsur intrinsik. Ada juga unsur-unsur yang berada di luar karya sastra itu yang disebut unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, alur, setting, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik terdiri dari latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai yang mempengaruhi karya sastra. Dalam video ini, kita akan belajar menulis cerita dengan panduan unsur-unsur karya sastra tersebut. Yang pertama, tema. Tema cerita adalah suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal di dalam sebuah karya sastra. Tanya dong. Dalam menulis cerita, perlu nggak ya menentukan tema? Tentu dong. Dalam menulis cerita, wajib hukumnya kalian menentukan tema terlebih dahulu. Tema itu ibaratnya seperti ini nih. Kalian lapar nih, dan kalian kepingin makan nasi Padang. Kemudian, kalian tentukan lagi, lauknya apa yang mau kalian pesan? Apakah rendang komplit? Atau kepala ikan kakap? Kalian juga harus menentukan, mau pakai sayur nangka plus sambal ijonya enggak? Wah, gawat nih. Mau nulis kok jadi lapar. Maksud aku tuh begini. Jangan sampai setelah kalian menentukan menu makanan Padang yang mau dipesan, kalian malah masuk restoran Jepang. Contoh lain lagi, tema itu seperti destinasi liburan kalian.
Kalau punya destinasi, kalian pasti akan membawa perlengkapan sesuai tujuan kalian tersebut. Kalian gak mau dong sampai salah kostum saat liburan kan? Betul. Begitu juga dengan cerita. Tanpa tema, tulisan kalian akan kehilangan arah, mengembang tak beraturan, dan akhirnya pesan yang ingin disampaikan penulis tidak sampai kepada pembaca. Biasanya, tema itu terdiri dari beberapa kata saja, karena tema masih berupa gambaran besar cerita. Misalnya, tema perjuangan, tema kasih sayang, tema kasih seorang ibu, tema meraih impian, tema perjalanan hidup, dan sebagainya. Setelah kalian menentukan tema, maka selanjutnya kalian perlu membuat premis atau ide cerita yang lebih mendetail. Sederhananya nih, premis itu adalah satu buah kalimat yang menggambarkan isi keseluruhan dari peristiwa yang dialami oleh tokoh protagonis atau tokoh utama. Jangan bingung ya teman-teman, aku punya rumus nih yang bisa memudahkan kalian membuat premis. Tokoh protagonis, nama dan karakter, ditambah harapan tokoh protagonis yang menjadi tema cerita, ditambah konflik atau penghalang dari harapan tersebut, ditambah akhir dari cerita, apa yang terjadi pada tokoh protagonis tersebut. Aku kasih contohnya nih ya. Perjuangan menggapai impian. Premisnya, Adelia, seorang penulis bayangan, berjuang mewujudkan impiannya menjadi seorang jurnalis. Meskipun penghasilannya sebagai penulis tidak cukup untuk biaya hidup. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk menerima berbagai pekerjaan. Sampai impiannya menjadi jurnalis terwujud. Nah, teman menulis, destinasi tulisan kita semakin jelas dengan adanya premis kan? Untuk unsur intrinsik lainnya, aku akan bahas di video selanjutnya ya. Oke teman menulis, segini dulu tips menulis dari Liana. Kalian boleh komen di bawah ini. Tips menulis apa sih yang ingin aku bahas? Kalian juga bisa follow Instagram aku supaya bisa kirim DM ke aku. Oke deh, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Annyeong.